Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dugi Tena Putra dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan dan konversi bilangan. Dalam sistem bilangan komputer terdapat 4 jenis. Yang pertama desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Pada desimal memiliki 10 digit, yang dimana mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh 255 dalam bentuk desimal. Yang kedua, biner. Biner hanya mempunyai dua jenis bilangan, yaitu 0 dan 1. Bisa 101 atau 111 dan seterusnya. Yang ketiga, ada oktal. Dalam oktal memiliki 8 jenis, yaitu dari 0 sampai 7. Contohnya 377 dalam bentuk oktal. Yang keempat, ada heksadesimal. Di heksadesimal dia memiliki jenis angka itu yang paling banyak, yaitu 16, dimana dari 0, 1 sampai 9, setelah itu A, B, C, D, E, F, dimana A itu menyatakan 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Lanjut ke sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal yang menggunakan radix atau basis 10 disebut desimal. Kata desimal berasal dari akar kata Latin decem atau 10. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka, yaitu 0 sampai 9. Konversi penulisan yang umum adalah 45610 atau 45 des, dapat juga dikatakan 45D. Contoh bilangan 456. Pada bilangan tersebut terdapat 3 digit, di mana 4 menyatakan ratusan, 5 menyatakan puluhan, dan 6 menyatakan satuan. Sehingga 4 mempunyai arti paling besar di antara 3 digit yang ada. Digit ini bertindak sebagai digit yang paling besar atau most significant digit atau MSD. Sedangkan 6 mempunyai arti paling kecil di antara 3 digit yang ada dan disebut least significant digit atau LSD. Jika kita konversi desimal ke desimal, maka yang terjadi adalah dari angka 456, 4 dikali 10, 10 itu berasal dari banyak jenisnya. Jenis angka kan dalam desimal ada 10 digit ya. Kenapa di akar 2, di pangkat 2 10? Karena dia berada paling depan atau ratusan. 5 dikali 10 pangkat 1. Sudah tahu kan dari mana dapat 10 akar 1? Dan 6 dikali 10 pangkat 0 menghasilkan 4 kali 10 akar 2, 400, tambah 20, dan tambah 6. 10 akar 0 itu sama dengan 1 ya. Lanjut ke sistem bilangan biner basis 2. Sistem bilangan biner menggunakan radix atau basis 2. Kata biner berasal dari akar kata Latin bin atau double. Bilangan biner terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1 atau true and false. Atau bisa juga dikatakan on dan off.
Konversi penulisan yang umum adalah 012, 01 bin, 01b. Bilangan biner disebut juga binary digit atau bit. 4 bit dinamakan nibble dan 8 bit dinamakan byte atau octet. Sejumlah bit yang dapat diproses komputer untuk mewakili suatu karakter dapat berupa huruf, angka, atau lambang khusus, dinamakan word. Sebuah komputer dapat memproses data satu word yang terdiri dari 4-64 bit. Sebagai contoh, sebuah komputer yang menggunakan mikroprosesor 32 bit dapat menerima, memproses, menyimpan, dan mengirim data atau instruksi dalam bentuk format 32 bit. Contoh bilangan biner itu adalah bilangan 1010. Bit paling kiri dari depan ini bertindak sebagai digit paling besar atau MSB. Sedangkan bit paling kanan, bit ini dinyatakan bit paling kecil atau LSD. Baik, 1010. Pertama, 1 kali 2 akar 3. Kenapa? Seperti tadi pada desimal, 2 ini menyatakan basisnya, berapa jenis angka yang ada. Dalam biner, karena ada 2, jadi 2. 1 kali 2 akar 3, karena dia berada di ribuan jika kita secara desimal. Jadinya di akar 3. Tambah 0 kali 2 akar 2 di sini. 1 akar 2 kali 1. 1 kali 2 akar 1 dan 0 kali 2 akar 0. Maka didapat 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 yang berarti 10. 10 dalam desimal berarti 1010 dalam biner. Adapun cara cepat jika ingin menghitung dari biner ke desimal, kita tidak perlu mengalihkan lagi angka 00 ini. Kita cukup mengalihkan yang ada satunya. Seperti ini, yang 1 kali 2 akar 3 dan 1 kali 2 akar 1. Maka menghasilkan 10 juga. Lanjut ke sistem bilangan oktal basis 8. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8 disebut oktal. Kata oktal berasal dari akar kata okto atau 8. Bilangan oktal terdiri dari 8 angka, yaitu 0 sampai 7. Konversi penulisan yang umum adalah 456, 458, 45 ok, 450. Contoh bilangan oktal adalah 56. Penyelesaian sebagai berikut. 56 sama dengan 5 dikali 8 akar 1. 8 itu seperti biasa berasal dari basisnya. 6 kali 0 menghasilkan 46. Jadi bilangan oktal 56 sama dengan 46 dalam desimal. Lanjut ke bilangan heksadesimal basis 16. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 16 disebut heksadesimal. Kata heksa berasal dari akar kata Yunani hex dalam kurung 6 dan Latin decem atau 10. Bilangan heksadesimal terdiri dari 16 angka, yaitu 0 sampai F. Konversi penulisan yang umum adalah 1A 16, 1A hex, 1AH. Bilangan A, B, C, D, E, F pada sistem heksa, di mana A itu sama dengan 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Secara umum metode perhitungannya sama dengan cara yang biasa.
Contohnya kita beri 1A. Penyelesaiannya sebagai berikut. 1 dikali 16 merupakan dari basis akar 1 sama dengan 16 ditambah 10 kali 16 akar 0 atau 10 tambah 1 kali 1. 10 dikali 1 jadinya 16 tambah 10. Maka 1A dalam heksa yang dirubah menjadi desimal menghasilkan angka 26. Bagaimana? Jika kurang paham, kalian bisa menonton kembali videonya dari awal agar mudah memahami. Karena sekali Anda mengerti tentang bilangan ini akan mempermudah Anda dalam mengubah-ubahnya atau mengkonversinya. Lanjut, kita ke konversi radix R ke desimal. Kita langsung ambil contoh saja dari bilangan biner ke desimal. Mana seperti yang tadi kita bilang, dimana seperti yang tadi kita katakan atau kita sudah contohkan. Di sini terdapat biner 1101, mana 1 dikali 2 akar 3 ditambah 1 kali 2 akar 2 dan 1 dikali 2 akar 0. Kenapa di sini yang nolnya tidak dikali? Kita aslinya tidak perlu mengalihkannya karena apapun yang dikali 0 hasilnya akan 0. Gitu. Lanjut, dimana 1 kali 2 akar 3 menghasilkan 8, 1 kali 2 akar 2 menghasilkan 4, dan 1 kali 2 akar 0 atau 1 kali 1 sama dengan 1 menghasilkan 13. Jadi dalam bentuk biner dia 1101, dalam bentuk desimal dia 13. Lanjut, dari bilangan oktal terdapat 572 dalam bentuk oktal yang kita akan rubah menjadi desimal. Di sini tinggal kita kali dengan basis 8. Seperti 5 kali 8 akar 2 tambah 7 kali 8 akar 1 dan 2 kali 8 akar 0. Hasilkan 5 kali 8 akar 2 sama dengan 320. 7 kali 8 akar 1 56 dan 2 kali 8 akar 0 sama dengan 2. Jadi dalam bentuk oktal dia menghasilkan 572, dalam bentuk desimal dia menghasilkan 768. Atau 572 dalam oktal sama dengan 378 dalam desimal. Lanjut, yang ketiga kita akan mengubah dari heksadesimal ke desimal. Ingat, angka A, B, C, D, E, F dalam heksadesimal. Di sini terdapat angka 2A. Jadi 2 kali 16 akar 1 sama dengan 32. Dan A di sini menyatakan 10. Jadi 10 kali 16 akar 0 sama dengan 10. Maka 2A sama dengan 42 dalam bentuk desimal. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut ke konversi dari desimal ke biner. Jika tadi kita sudah mengubah dari semua basis ke desimal, sekarang kita mengubah dari desimal ke setiap basis. Pertama kita mengubahnya dari desimal ke biner. Konversi bilangan desimal bulat ke biner. Gunakan pembagian 2 secara suksesif sampai sisanya sama dengan 0. Sisa pembagian membentuk jawaban. Baik, di sini terdapat contoh 179 dalam bentuk desimal yang akan kita ubah ke biner.
179 dalam bentuk desimal akan tetap dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 2 itu merupakan jenis dari biner. Baik, 179 dibagi 2 sama dengan 89 sisa 1. Kenapa ada sisa? Karena hasil dari pembagian tersebut tidak bulat, makanya menghasilkan sisa 1. Yang kedua, 89 bagi 2 sisa 44. Yang kedua, 89 dibagi 2 sama dengan 44 sisa 1. Di sini kita mengetahui 89 itu tidak bisa dibagi 2, atau hasilnya sama dengan 44 setengah. Jadi setengahnya itu kita ubah menjadi 1, makanya dia masih sisa 1 gitu. Yang ketiga, kita 44 akan bagi 2 menghasilkan 22 sisa 0. Jika kalian paham di sini, 44 kita bagi dengan 2, maka hasilnya akan bulat 22, tidak ada koma lagi di belakangnya, makanya sisanya 0 tuh. Yang ketiga, 22 dibagi 2 sama dengan 11, sama dengan, dan sisanya 0. Selanjutnya 11 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 1. Seperti yang di atas, 11 tidak bisa dibagi 2, menghasilkan 11 bagi 2 sama dengan 5 setengah, jadi sisa 1. Setelah itu 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1, dan terakhir 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Jika kalian ingin menyelesaikannya juga bisa seperti ini. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Maka jawabannya yang akan diambil adalah 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Selain itu, kita juga bisa sampai di 2 bagi 2 sama dengan 1. Tapi kita cara mengambil mulai dari sama dengan 1, lalu mengambil ke sisa 0 ini, habis itu ke 1, 1, 0, 0, 1, 1 gitu. Jadi bagaimana enaknya aja sih. Lanjut, konversi dari bilangan desimal ke oktal. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan oktal gunakan pembagian dengan 8 secara sistematik sampai sisanya sama dengan 0. Sama seperti dari bilangan desimal ke biner tadi, tapi bedanya di sini akan dibagi 8 karena dalam oktal itu menggunakan basis 8. Baik, contohnya seperti 179 dalam bentuk desimal yang kita akan ubah ke oktal. Di sini 179 akan dibagi 8 menghasilkan 22 sisa 3. Setelah itu 22 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 6. Dan yang terakhir 6 dibagi 8 adalah 0 sisa 2. Baik, lanjut. Maka di sini 179 dalam bentuk desimal kita ubah menjadi oktal sama dengan 263. Sama seperti tadi dalam bentuk biner ke desimal, kita mengambil dari sisa-sisa ini, menghasilkan 263. Lanjut ke bilangan desimal ke heksadesimal. Caranya mengkonversi sama, tapi di sini menggunakan 16 atau dibagi 16 karena dalam heksadesimal menggunakan basis 16. Contoh di sini 179 kita ubah ke heksadesimal. Dari heksadesimal kita akan rubah ke desimal.
Contoh di sini 179 kita akan ubah ke heksadesimal. Jadi 179 kita bagi 16 sama dengan 11 sisa 3. Lalu 11 bagi 16 sama dengan 11. Maka karena dalam heksadesimal 11 itu dilambangkan dengan B. Jadi dalam 179 bentuk desimal sama dengan B3 dalam bentuk heksadesimal. Lanjut, kita mengkonversi dari biner ke oktal sekarang. Untuk mengkonversi bilangan biner ke oktal, lakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi kiri ke kanan. Contoh, ini ada bilangan biner 10, 11, 00, 11 ke bilangan oktal. Jawabannya sini kan ada 10, 110, 011. Karena dikatakan tadi pengelompokan secara 3 digit, maka di sini kan dia kosong di depan 1 ini. Jadi kita ubah menjadi 0, 10, 110, 011. Setelah itu kita di bawah angka ini kita isikan angka 421. Lalu kenapa di sini menghasilkan 263? Karena 0 dikali 4 sama dengan 0. 1 dikali 2 sama dengan 2, dan 0 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Setelah itu seperti ini kan, dua bagian ini dia masuk. Aslinya di sini kan 4 sama 2. Kenapa bisa jadi 6? Karena dia ditambah. 4 tambah 2 sama dengan 6. Lalu di sini 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka biner 10110011 dirubah ke oktal menghasilkan 263. Lanjut ke konversi bilangan oktal ke biner. Sebaliknya, untuk mengkonversi bilangan oktal ke biner harus dilakukan adalah terjemah setiap digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan biner. Contoh konversinya 263. Kalian pasti berpikir, kenapa ini 263 bisa jadi 10 menjadi 010, 110, dan 011. Ini kita menggunakan angka 421 yang tadi itu. 2 itu kita kelompokkan menjadi setiap oktal kita kelompokkan ke 3 digit biner. 2 itu kan berarti 2 hanya 1 yang hidup seperti ini. Di belakangnya di depannya 0 dan di belakangnya juga 0. Menghasilkan 010. Setelah itu 6 berarti dia 110. Karena 4 tambah 2 sama dengan 6, jadinya dia dapat dikatakan dia 110. Dan 3 berarti 4-nya dia 0 atau mati. Untuk 2 dan 1-nya dia hidup atau dapat dikatakan dia bernilai 1. Jadi 263 sama dengan bentuk biner yaitu 01, 011, 0011. Karena 0 di depan tidak ada artinya, maka bisa dihilangkan jadi 10110011. Lanjut dari konversi biner ke heksa. Caranya sama saja, tapi di sini kan kita mengambil 4 digit. Contohnya di sini 10 110011 yang akan kita rubah ke heksadesimal. Jika tadi kita mengambilnya 3 digit, sekarang kita akan mengambilnya 4 digit.
Di sini dalam bentuk tadi dia hanya menggunakan 4, 2, dan 1. Untuk 4 digit dia menggunakan angka pertama yang paling kiri ini, dia akan dikali 8, yang kedua dikali 4, yang ketiga dikali 2, dan yang terakhir dikali 1. Maka hasilnya 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11. 11 dalam heksadesimal itu berarti B. Nah itu ini 0011 sama dengan 3. Jadi dalam bentuk biner 10110011 menghasilkan B3 dalam bentuk heksadesimal. Lanjut yang terakhir yaitu konversi bilangan heksadesimal ke biner. Caranya sama seperti yang tadi juga. Kita membayangkan atau memikirkan angka yang mana sih dalam biner itu yang hidup atau true gitu. Kita tahu angka B ini, huruf B ini berarti dalam heksadesimal berarti 11. Jadi dalam 4 digit itu yang mana saja sih yang kira-kira hidup gitu. Jika kalian mengerti pasti kalian langsung paham. Di sini yang hidup tuh berarti angka pertama, soalnya dia angka pertama bernilai 8. Angka kedua mati bernilai 4. Angka ketiga hidup bernilai 2, dan angka terakhir 1 bernilai angka terakhir 1 yang hidup juga bernilai 1. Jadi 8 tambah 2 sama dengan 10 tambah 1 11 menghasilkan B. Jika kita melihat 3 ini juga sama, berapa sih dari biner yang bisa menghasilkan 3 ke heksa gitu. Jadinya 8-nya mati, 4-nya juga mati, dan 21-nya hidup gitu. Maka B3 dalam heksa dirubah ke desimal itu menghasilkan 10110011. Baik, sekian dari materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang dimengerti. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Om. Dadah.